kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa untuk Bapak Budi Wijaya yang telah dipanggil Tuhan tanggal 29 Juni pada usia 85. Kita persembahkan doa bagi kita dalam masyarakat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dasar iman kami, inilah hari yang Kau anugerahkan kepada kami, hari untuk merayakan Rasul Petrus dan Paulus, hari suci penuh sukacita bagi seluruh gereja. Kami mohon semoga umatmu senantiasa patuh setia mentaati ajaran para rasul dan memiliki semangat kerukunan mereka, sebab mereka yang pertama-tama menegakkan gerejamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan bukan kita mendengarkan iman. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh Petrus. Waktu hari raya roti tak beragi, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya di depan banyak orang. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Setelah itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikut malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku.
diambil dari Rasul Paulus kepada Timotius, sekarang telah bersedia bagi mahkota kebenaran. Saudara terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Engkaulah Petrus, dan di atas wadah sini akan kudirikan jemaatku, dan kerajaan maut tidak akan mengalahkannya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah perayaan besar sebenarnya, karena kita merayakan pesta Santo Petrus dan Santo Paulus. Mungkin yang sudah pernah ke Vatikan, di sana bisa menyaksikan atau melihat ada Basilika Santo Petrus, ada Basilika Santo Paulus. Itu menyatakan penghargaan gereja terhadap dua tokoh yang besar dalam sejarah Kristenan, yaitu Santo Petrus
dan Santo Paulus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus berhadapan dengan Petrus. Pertanyaan yang diberikan kepadanya adalah, siapakah dia? Siapakah anak manusia itu? Tetapi pertanyaan siapakah anak manusia itu ditujukan menurut kata orang siapa dan menurut katamu sendiri itu siapa. Jadi pertanyaannya sama, siapakah aku ini menurut kata orang dan menurut kamu sendiri siapakah aku ini. Ketika pertanyaan diberikan tentang kata orang siapakah Yesus itu, maka jawabannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan dia itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dialah yang membaptis Yesus, dialah yang mewartakan pertobatan. Ada juga mengatakan bahwa dia itu Elia. Bapak Ibu yang naik ke Gunung Sinai, waktu kita turun ada suatu mesbah di bawah itu, di mana Nabi Elia menunjukkan bahwa dia itu adalah utusan Allah berhadapan dengan nabi-nabi yang palsu. Jadi sekali secara kita, ketika kita membaca firman, banyak peristiwa-peristiwa yang telah kita lihat ternyata di situ yang terjadi pada masa lalu. Ketika orang mengatakan dia itu Elia, maka kita sudah melihat ada mesbah di bawah tempat Elia itu berhadapan dengan nabi-nabi yang palsu. Ada juga mengatakan bahwa dia adalah Yeremia. Yeremia itu adalah seorang nabi yang masih muda, dipanggil oleh Tuhan. Pada awalnya dia tidak mau, tetapi akhirnya dia mengikuti panggilan Tuhan karena dia dikuatkan oleh Tuhan. Jadi ketika Yesus memberikan pertanyaan tentang siapakah dirinya, maka jawaban itu bermacam-macam. Tetapi yang penting di situ adalah pertanyaan kepada Petrus. Menurut kamu siapakah aku ini? Lalu apa yang dikatakan oleh Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ternyata Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Petrus. Simon bin Yunus bahkan mengatakan selanjutnya, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Berarti Yesus betul-betul menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus ini adalah sebuah jawaban yang sungguh-sungguh benar, bahwa dia mengakui Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Tentunya Petrus memberikan jawaban ini oleh karena dia punya pengalaman bersama dengan Yesus. Dia bersama dengan Yesus, dan karena dia mengenal sungguh-sungguh Yesus, akhirnya dia mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh anak Allah yang hidup. Pengalaman Yesus yang dialami dalam hidupnya itulah yang mengantar Petrus sungguh meyakini bahwa yang dihadapi ini adalah Tuhan. Dan kalau kita lihat pengalaman Petrus dan juga Paulus dalam bacaan yang pertama, mereka menghadapi begitu banyak tantangan ketika pergi memberi kesaksian tentang Kristus yang telah bangkit. Dia dianiaya, dia ditangkap, bahkan dia dibunuh karena pestanya kita rayakan pada hari ini. Tapi mereka tidak pernah mundur, mereka tidak pernah takut menghadapi tantangan, menghadapi penganiayaan. Mereka dimasukkan ke dalam penjara, bahkan mereka diancam dibunuh dan akhirnya dibunuh oleh karena imannya akan Yesus Kristus. Iman akan Yesus Kristus yang begitu kuat membuat mereka membela mati-matian, mempertahankan sampai kematiannya atas apa yang diimani. Itu terjadi karena mereka punya pengalaman siapakah Yesus baginya. Maka pertanyaan sama diajukan kepada kita pada saat kita melakukan syarat ini, siapakah Yesus bagi saya? Dan semoga dengan pesyarahan ini semakin membuat kita semakin mengenal siapakah Yesus bagi saya. Tentunya jawaban yang kita berikan bukan jawaban yang kita dapatkan dari pelajaran agama, bukan pelajaran yang kita dapatkan dengan pengetahuan saja, tetapi bagaimana Yesus saya alami dalam kehidupan saya. Saya berapa kali mengadakan rekoleksi, mengadakan pendampingan terlebih pada orang muda. Pertanyaan sama yang sering saya ajukan sama mereka itu, coba kamu ceritakan sama saya, siapa Yesus bagi kamu? Siapa Yesus dalam hidupmu? Tidak usah pakai jawaban yang diberikan ketika di pelajaran agama atau kuliah, tetapi dalam hidupmu sehari-hari, siapakah Yesus bagimu? Dan yang menarik dalam sharing itu, ya
karena itu adalah pengalaman pribadi. Saya menemukan dan merasakan bagaimana Yesus itu menggetarkan setiap pribadi. Ketika kita menjawab siapakah Yesus bagi saya dalam pergumulan kehidupan saya, kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan Yesus itu hadir dalam kehidupan. Maka semoga pesyarahan ini semakin memantapkan kita, semakin membuka hati kita, semakin membuka mata kita untuk mengenal siapakah Yesus bagi saya. Dan semoga dengan perjalanan ini melihat tempat-tempat di mana Yesus pernah tinggal dulu, pernah hadir di situ, membuat kita yakin bahwa Yesus yang saya imani adalah Yesus adalah sungguh Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh Rasul Petrus dan juga Paulus. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan ini bisa menjadi inspirasi dan pedoman bagi kita. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Marilah kita berdiri dan kita menyatakan iman. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan berdoa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke bangkit dan ditinggal bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan segera akan datang kembali orang yang beriman. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, pembangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Nya. Bagi para paus, para uskup dan para imam, semoga Bapa mendampingi si paus, para uskup dan para imam agar sanggup menunaikan tugas sebagai gembala dan pendorong umat dengan semangat pelayanan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja di Raya, semoga Bapa mendampingi dan menabarkan hati umatnya di daerah-daerah terpencil dan menolong dengan layanan dan penindasan di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Bapa menyerahkan kita akan tugas berutusan serta tanggung jawab kita sebagai anggota gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara kita Bapak Budi yang telah dipanggil oleh Tuhan, ya Bapa dalam surga, bukakanlah pintu keselamatan bagi saudara kami yang telah Engkau panggil ini. Ampunilah segala dosa-dosanya, dan izinkanlah dia menikmati kemuliaan bersama dengan orang kudus dan Bunda Maria di surga. Hiburlah segenap anggota keluarga yang ditinggalkan, dan kuatkanlah mereka agar mereka sungguh percaya kepada keselamatan yang telah diberikan oleh Putra Yesus Kristus. Hendaklah mereka senantiasa bersatu dalam iman kepada-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang bersiaran, yang melakukan perjalanan rohani, ya Bapa dalam surga, sudahlah Engkau membimbing kami dan Roh Kudus-Mu, agar selama persiaran ini kami menemukan buah-buah rohani bagi kehidupan iman kami, agar iman kami akan Dikau semakin kuat, dan kami semakin mengenal siapakah Yesus bagi diri kami, dan kami semakin setia untuk percaya kepada-Nya. Marilah kita mohon. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari juga mempunyai doa-doa syukur atau permohonan secara pribadi atau untuk keluarga kita. Marilah kita sampaikan dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kabulkanlah doa permohonan kami yang merupakan ungkapan cita-cita kami. Kami mengharapkan kedatangan kerajaan berdasarkan janji Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Marilah kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi diawali dengan persiapan persembahan. Kita buka halaman 41 nomor 25. Halaman 41 nomor 25. Kami wujudkan, kami serahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kehendak kasih, kami serahkan padamu Tuhan. Buat karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala milikmu Tuhan, dalam kasih-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan kami, untuk berdaya bagi sesama. Segala yang ada milikmu Tuhan, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa dalam surga, kami persembahkan kepadamu kehidupan kami, persiapan kami ini. Kami sampaikan persembahan ini bersama dengan persembahan roti dan anggur yang kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak bersama kasih. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan, secara amat meyakinkan para salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Dan seluruh dunia mulai menyadari bahwa Tuhan pantas untuk dipuji. Dari sebab itu ya Bapa bersama para malaikat dan orang kudus kami memuji Engkau dengan segenap hati berseru, Kudus, Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkat yang datang terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra berkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu mencah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid dengan seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan Yesus mengambil piala,
Sekali lagi aku mengucap syukur kepadamu, lalu berikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau sanggup selamat. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan para uskupmu, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Budi Wijaya yang telah terpanggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudari kami menjadi satu dengan Kristus, ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya yang kudus, bersama para rasul semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran. Dengan perkenankan kami memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih, marilah kita bersatukan segala ungkapan syukur kita dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus berkata kepada para rasul-Mu, damai kuberikan kepadamu, damai untuk meninggalkan bagimu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Anak domba Allah Yang harus dari dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang harus
Saudara-saudara yang terkasih yang telah dilakukan oleh Apostol sedunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya jangan Tuhan datang kepada saya, dan sabda maka saya akan sembuh. Semoga benar Kristus menyertai kita sampai hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berkati dosa. Ya Bapa dalam surga, kami datang untuk memohonkan berkat-Mu untuk rosario yang akan digunakan di saudara-saudara kami. Semua yang menggunakan rosario dan lapor kami itu, mereka dapat mengikuti Yesus Putra-Mu, merenungkan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Yesus, dan dapat mengutuk lalan dalam Dia. Semoga mereka mengenal rosario ini kau senantiasa berkati dalam kehidupan mereka. Bapa dan Putra. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami datang kepada-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami telah dikuatkan oleh sabda-Mu dan terlebih melalui santapan suci yang telah disatukan dengan diri kami. Berkatilah kami dalam persiaran kami ini. Semua kami semakin mengenal siapakah Engkau, siapakah Putra-Mu dalam kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Mari kita berani dalam berkat.
Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian, persiapan kita ini, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita cintai dan kita doakan senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang ini Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita dibungkus. Halaman 47 nomor 43. Halaman 47 nomor 43. Ya Haji Yesus Raja Cinta, ditebus di tombak kemis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Oke, satu dua hal. Yang pertama, setiap kita misa dalam gereja, biasanya kolektif biasanya dipersembahkan untuk gereja setempat. Yang kedua, kita akan keluar, kita kumpul di luar. Saya akan bagikan untuk setiap orang dapat perincian berapa. Bisa foto 1 menit, sini setelah itu kita langsung keluar.